Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bonai bersama obrolan nyaman dan santai. Nah teman-teman nih perlu dikasih tahu lagi nih, ini gak bakal berhenti-berhenti untuk dikasih tahu bahwa podcast Bonai ini adalah luncuran terbaru dari SMK Negeri 1 Payakumbuh yang membahas tentang hal-hal menarik tentunya. Kira-kira siapa sih bintang tamu kita kali ini yang menghadiri podcast Bonai? Sebelumnya kita sambut dulu bintang tamu kita kali ini. Sudah bersama dengan kita Bapak Dr. Andus Barlius MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Sumbar. Nah, sepertinya Asep juga agak nervous karena pertama kalinya mewawancarai atau mempodcasti ya bahasanya, mempodcasti Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumbar. Selamat datang Pak di podcast Bonai. Assalamualaikum, selamat siang ya. Bagaimana Pak perasaannya masuk podcast Bonai Pak? Ya, perasaannya luar biasa. Kenakan pakai ini ya. Dan memang hostnya luar biasa nih. Kayaknya udah profesional aja. Jadi malu Pak. Oke, kira-kira apa sih pembahasan kita kali ini? Langsung saja, kita kali ini akan membahas tentang kurikulum merdeka Pak. Mungkin banyak nih teman-teman yang bingung apa sih kurikulum merdeka, dan banyak juga nih ke teman-teman yang kelas 12 itu kayak apa sih kurikulum merdeka, kok kami nggak melaksanakan kurikulum itu. Langsung saja Pak, mungkin pandangan Bapak mengenai kurikulum merdeka ini apa Pak? Ya, kurikulum merdeka ini adalah suatu langkah seperangkat aturan pembelajaran ya, yang dibuat oleh Kemendikbud untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang menghayati kelima sila itu, dan ujung-ujungnya adalah siswa yang berguna, generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, yang punya nilai-nilai Pancasila yang luhur, dan kemudian setelah tamat di suatu pendidikan mereka bisa eksis di masyarakat, bisa membantu masyarakat, bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh bangsa dan negara, bisa mengisi kemerdekaan dengan profesi kegiatan yang mereka lakukan. Ya, kalau SMK tentunya adalah bisa bekerja, ya, karena SMK itu adalah melahirkan tenaga kerja kelas menengah, bisa mereka berdiri sendiri, ya, bisa mereka berkolaborasi dengan teman-temannya untuk bikin usaha, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi itu kurikulum merdeka ini yang tujuannya adalah supaya lulusan itu berdaya guna dan adalah pelajar yang betul-betul yang diharapkan oleh nusa dan bangsa. Begitu ya Pak. Ya, tapi dalam kurikulum merdeka ini diberikan kebebasan ya. Kebebasan bagi siswa untuk belajar, untuk mendalami pelajaran yang diminati. Ya, itu namanya merdeka belajar. Tadi Bapak juga bilang ini kurikulum ini mengharapkan siswa itu bisa BMW nih bahasanya kan, yang pertama bekerja, yang kedua melanjutkan pendidikan, yang ketiga wirausaha. Nah, menurut Bapak kira-kira gimana nih kesiapan siswa dengan hal BMW itu Pak? Ya, jadi kondisi sekarang ini karena kurikulum merdeka SMK Pusat Keunggulan itu baru tahun kedua, itu tamat SMK itu memang banyak yang belum terserap di dunia usaha dan dunia industri. Jadi pengangguran kita masih di angka 60%. Ya. Jadi ke depannya kita berharap bisa SMK ini bisa terserap di lapangan pekerjaan, bisa eksis di dunia usaha, itu lebih dari 60%, dan kalau dapat sampai 80-90% ya. Jadi ini adalah kerja keras kita semua dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah jawaban untuk mengatasi permasalahan itu yang nantinya bisa kita di angka-angka yang membanggakan itu 80-90%. Jadi kalau SMK tentu jodohnya adalah dunia kerja kelas menengah. Kalau melanjutkan itu adalah SMA. Tapi SMK boleh juga, tidak ada larangan juga melanjutkan gitu. Kalau mereka belum siap bekerja, melanjutkan juga boleh. Ya, sesuai dengan minat bakatnya, perguruan tinggi yang mereka pilih, tidak ada larangan juga gitu. Jadi yang penting tamat sekolah itu SMK, jangan ada pengangguran. Ya.
bekerja atau melanjutkan. Tapi yang paling pas itu adalah bekerja, nanti kuliah itu bisa sambil kuliah dan sebagainya. Gitu. Bagaimana dengan wirausaha, Pak? Wirausaha itu penting ya. Mereka bisa berkolaborasi dengan beberapa orang temannya setelah tamat itu, kemudian cari perusahaan yang bisa buat bikin usaha, kemudian cari yang bisa menjadi penggandingnya, perusahaan sudah mapan, itu mereka bisa bikin usaha sendiri. Bikin usaha sendiri itu juga kita anjur karena program Pak Gubernur akan melahirkan 1.000 entrepreneur. Jadi salah satunya adalah lulusan SMK ini yang mau kita apakan ini. Jadi mereka bisa berwirausaha setelah tamat SMK ini. Dan sekolah-sekolah yang sudah bulut ya, itu karena menghasilkan, kita juga semangati sekolah itu untuk anak SMK ini masuk SMK itu dapat uang gitu. Nah, karena nanti bulut itu akan ada TV-nya ya. Dan ada produk-produk yang akan dipasarkan ya. Di samping untuk kegiatan operasional dari sekolah bulut itu juga boleh untuk mengasih uang saku siswa yang praktik dan sebagainya. Berarti ini besar harapannya yang tamat SMK ini bekerja atau berwirausaha gitu ya Pak? Iya, tamat SMK memang bekerja atau berwirausaha ya, menjadi karyawan dari suatu perusahaan atau membuat usaha sendiri walaupun kecil-kecil ya. Walaupun usaha mikro ya. Kemudian menengah ya. Mikro, kecil dan menengah. Jadi ini yang kita semangati untuk SMK ini, mereka kita berikan keterampilan kompetensi untuk bisa berusaha, bikin usaha. Jangan mengharapkan menjadi pegawai negeri ya, karena pegawai negeri ini sangat kecil kemungkinannya. Nah, kalau menjadi karyawan perusahaan juga boleh ya. Makanya sekolah SMK ini kita semangati untuk menjalin komunikasi dengan dunia usaha dan dunia industri, membentuk komite vokasi atau segala macam, sehingga dunia usaha dan industri itu bisa membantu pengembang SMK ini, baik kurikulumnya, anak magang, ya, apalagi setelah tamat dari SMK ini mereka bisa merekrut sebagai karyawan mereka atau apa. Dan sekolah juga kita semangati untuk merekrut atau berkomunikasi dengan alumni. Alumninya sudah di mana-mana seperti SMK Negeri 1 Payakumbuh ini yang sudah sejak lama berdiri, sudah 66 tahun ya, sudah luar biasa. Pasti alumninya sudah di mana-mana itu, sudah menjadi hebat, sudah menjadi pengusaha ya. Nah, jadi alumni ini kita semangati untuk datang ke sekolah, kemudian membimbing adik-adiknya. Berarti untuk menjadi motivasi. Iya, motivasi. Karena kehadiran alumni yang sudah sukses itu luar biasa itu untuk anak-anak, untuk para siswa yang ada di sekolah ini. Karena itu yang ditujunya. Kadang-kadang kan para siswa ini galau ya, mau kemana setelah tamat. Mereka sekolah-sekolah saja tetapi bingung. Tetapi dengan datang alumni itu memberikan secercah harapan kepada mereka bahwa setelah tamat ini mereka mau langkahnya ada. Jadi itu di mana-mana di SMA maupun SMK itu sering dilakukan itu. Di sekolah ini juga mungkin sudah terjalin juga komunikasi dan sinergi dengan alumni. Balik lagi nih sama penjelasan Bapak tadi bahwa dalam kurikulum Merdeka ini kan siswa dibebaskan ya Pak untuk memilih pelajarannya nanti, konsentrasinya di mana. Nah, lalu bagaimana itu peran guru Pak? Ya. Peran guru dalam kurikulum Guru Merdeka itu ini? dalam kurikulum Merdeka ini adalah sebagai fasilitator. Ya, fasilitator. Kemana minat siswa dikembangkan, tapi tetap ada kerangka acuan kurikulum tetap ada. Ini pilih-pilih, bukan bebas-bebasnya, tapi ada patokannya. Ya. Nah, ini beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh siswa untuk mata pelajaran tertentu, sesuai dengan program studi keahlian yang ada, yang sudah mereka pilih. Ya. Jadi baik itu memilih program studi keahlian, dari awal mereka diberikan kebebasan, artinya kemana arahnya itu. Nah, jadi guru-guru di sekolah juga harus tahu bakat minat siswa itu kemana. Nah, sehingga tidak ada paksaan. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini memaksa anak menjurus ke suatu kurikulum tertentu itu tidak dibolehkan. Ini bakat minat anak harus menjadi rujukan dalam
penjurusan atau program keahlian yang akan dipilih gitu. Kalau tadi kita bahas tentang peran guru, sekarang peran dari orang tua bagaimana? Ya, orang tua jelas perannya itu sangat besar ya, karena pendidikan itu ada ekosistem pendidikan. Ada sekolah, ada orang tua, ada masyarakat. Sekolah, ada pemerintah di sana. Jadi dalam ekosistem pendidikan itu siswa akan berhasil ketika ketiga-tiga itu berperan, baik orang tua, sekolah maupun masyarakat ya. Sekolah memberikan garisan pengajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Orang tua mendukung sepenuhnya pengembangan bakat. Jangan ada pemaksaan. Nah, orang tuanya seperti di SMA, orang tuanya dokter, lalu anaknya harus jadi dokter, nggak boleh seperti itu. Anak itu mungkin berbakat di psikologi. Orang tuanya dulu di SMK jurusannya adalah akuntansi umpamanya. Nah, sekarang anak-anak enggak bakat itu mungkin adalah boga atau apa sesuai dengan bakatnya. Nah, itu orang tua harus bisa menyadari ya bahwa anak-anak itu belum tentu berbakat seperti orang tuanya. Silakan dia memilih pilihannya sendiri gitu. Nah, berarti memang orang tua ini perannya sangat besar. Sangat besar. Tanpa kalau lepas tangan orang tua, pendidikan itu akan gagal. Karena orang tua juga lebih banyak dengan anak-anak, mulai dari pulang sekolah ya, kemudian di rumah sampai berangkat lagi ke sekolah, itu tanggung jawab orang tua. Yang kalau di sekolah ini mulai dari siswa masuk gerbang sekolah sampai pulang itu tanggung jawab sekolah. Di sana terjadi interaksi pembelajaran di dalam kelas atau di ruang praktek. Baik Pak, sebelumnya nih Pak, kan dalam satu sekolah nih ya, contohnya di SMK 1 nih, yang melaksanakan kurikulum merdeka ini cuma kelas 10. Nah, yang kelas 12 itu kenapa tidak dilaksanakan kurikulum ini Pak? Iya, ini ada penilaian dulu ya. Pemilihan program studi keahlian yang akan dilakukan PK-nya. Ya. Ini adalah pemilihan dari kementerian, ya, dinilai karena kelayakannya, gurunya yang akan mengajar ya. Nah, tentu di IHT dulu itu guru-gurunya. Nah, kebetulan di sini program yang ini adalah yang pada didesain yang sudah PK itu. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual, yaitu ini sudah tahun kedua ya. Jadi kenapa kelas 3 enggak? Mereka berjenjang. Ya, nanti selesai yang kelas 1 masuk ke sekarang tahun kedua dia, kemudian tahun ketiga selesai ya. Nah, sampai demikian kelas 1 mulai lagi. Nah, begitu. Jadi kelas 2-nya yang program studi keahlian ini kan sudah itu. Kemudian masuk berikutnya sehingga nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3 pada saatnya nanti itu akan PK semuanya. Berarti awalnya memang di kelas 10 ini ya Pak? Iya, karena memang kurikulum itu awal di kelas 10. Hanya itu ya Pak. Kalau menurut Bapak nih kita kalau ada beberapa orang yang tidak setuju dengan kurikulum merdeka ini, menurut Bapak bagaimana itu? Ya, ini adalah program kementerian ya. Tidak boleh tidak setuju karena ini adalah program pemerintah yang sudah dikaji sedemikian rupa, termasuk perubahan kurikulum. Setiap zaman ada tuntutannya sendiri. Kurikulum 2013 itu dikaji, diperuntukkan untuk sekian tahun, 9 tahun, 10 tahun yang akan datang sesuai dengan tantangan zaman. Jadi kurikulum itu dirumuskan atas kajian tantangan zaman untuk zamannya gitu. Paling tidak 10 tahun. Nah, sekarang kurikulum merdeka mulai tahun 2022 dan seterusnya. Mungkin 10 tahun juga. Sudah dikaji itu kebutuhan, tantangan dari para siswa ini. Nah, terutama tantangannya sekarang kan desintegrasi bangsa. Makanya profil pelajar Pancasila itu sangat penting. Tantangan sekarang desintegrasi. Bagaimana sekarang ada survei beberapa anak muda itu sudah menganggap Pancasila umpamanya tidak terlalu penting lagi. Itu kan pola berpikir yang tidak jelas itu. Ya, padahal Pancasila itu dasar negara kan.
Setiap negara punya fondasinya, kita punya fondasinya Pancasila, falsafah hidup bangsa. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang diharapkan. Mereka bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan bangsa dan negara ke depannya gitu. Berarti dalam kurikulum Merdeka ini pembentukan karakter itu sangat penting sekali ya Pak? Ya jelas sangat penting sekali karakter itu. Karena di sini Pancasila itu adalah karakter ya. Iya. Jadi pendidikan karakter sangat penting dan semua mata pelajaran pasti ada muatan-muatan karakternya. Iya. Termasuk sekarang ada muatan lokal Keminangkabauan. Iya, Keminangkabauan. Kan sudah mulai sekarang. Iya, sudah. Dia berdiri sendiri kan. Jadi muatan lokal Keminangkabauan itu adalah dalam rangka mengukuhkan kembali APS-SBK, adat Basandi Sarak, Sandak Sarak Basandi Kitabullah. Iya, karena kita Undang Minangkabau yang kita mulai di SMK se-Sumatera Barat, termasuk juga pendidikan luar biasa. Jadi dengan demikian mereka mempunyai akar budayaan yang kuat ya, karena kebudayaan Minangkabau itu diakui sebagai mempunyai nilai-nilai yang sangat masyhur, yang sangat luhur ya, terutama menghargai kaum perempuan ya, menghargai orang yang lebih tinggi ya, musyawarah untuk mufakat, ya, menghargai orang tua ya, santun kepada orang lebih tua dan kemudian menyayangi yang lebih kecil ya. Anak dipangku kemenakan dibimbing kan gitu. Iya. Anak kita majukan, kemenakan juga kita majukan. Jangan dibiarkan kemenakan terlunta-lunta. Karena kita sibuk menghidupi anak kita, menyekolahkan anak kita. Kemenakan kemudian tidak bersekolah karena orang tuanya tidak perhatian mungkin. Tahu orang tuanya sudah meninggal, tidak boleh itu di Minangkabau. Di Minangkabau itu seorang mama, seorang laki-laki itu harus bisa menyeimbangkan antara kewajiban membesar menyekolahkan anak dengan kewajiban juga terhadap kemenakannya gitu. Jadi ada laki-laki Minangkabau itu luar biasa tanggung jawabnya. Makanya laki-laki Minangkabau itu harus bermata pencarian, harus kuat secara ekonomi sehingga mereka bisa menghidupi orang-orang menjadi tanggung jawabnya itu. Nah, dalam warisan itu laki-laki Minangkabau ini tidak dapat atau sedikit dapat gitu. Yang banyak itu ya perempuan ya, terutama adalah yang pusaka tinggi, yang pusaka rendah itu sesuai dengan aturan agama baginya. Malah laki-laki yang lebih banyak. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya mengenai kurikulum Merdeka. Nah teman-teman gimana nih yang tadinya bingung sama kurikulum Merdeka, sekarang sudah paham kan apa sih kurikulum Merdeka dan kira-kira apa yang harus kita lakukan sekarang nih. Untuk teman-teman nih yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka di sekolahnya, tetap semangat dan pahami masing-masing gimana sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu. Pak, mungkin sebelumnya bisa kasih pesan dan harapan untuk teman-teman di rumah nih yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Ya, para siswa semuanya di rumah atau di sekolah ya, dari mana saja berada, kita adalah generasi muda yang hebat ya. Generasi muda Indonesia terkhusus anak muda Minangkabau yang kebudayaan terkenal hebat. Kita harus tahu diri kita itu adalah harapan bangsa dan negara. Di sekolah ada kurikulum Merdeka. Untuk beberapa sekolah, sekolah penggerak dan sekolah pusat keunggulan untuk SMK, SMA sekolah penggerak. Jadi kurikulum ini adalah seperangkat aturan dalam pembelajaran yang mengarahkan lulusan itu menjadi profil pelajar Pancasila yang mandiri, yang kreatif, yang bisa berpikir bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk bangsa dan negara. Jadi ikuti pelajaran dengan baik, berkreativitaslah, berkolaborasilah, dan jauhi tindakan-tindakan yang tercela, yaitu tawuran, ya, kemudian narkoba jauhi, sekali mencoba akan ketagihan, pornografi juga dijauhi, jangan coba-coba pornografi karena pornografi itu merusak saraf-saraf kita. Nah, kalau narkoba itu merusak sel-sel tubuh kita. Jadi semuanya merusak. Yang tidak merusak adalah ketika kita tekun belajar dan mengikuti semua program pembelajaran di sekolah dan kemudian saran-saran orang tua. Jadi ini yang kita harapkan sehingga nanti Ananda bisa menjadi orang yang hebat. Orang yang hebat
yang bisa menjadi pemimpin di masa depan. Karena 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Anda akan memegang estafet kepemimpinan bangsa yang besar ini. Bangsa yang besar, saya katakan besar karena luas negara kita sama panjangnya dengan dari Jakarta sampai ke Mekah, ke Arab Saudi itu. Dan kita adalah bangsa yang merdeka melalui perjuangan itu perang. Hanya 2 negara di dunia ini yang merdeka melalui perang, yaitu Indonesia, yang kedua adalah Vietnam. 2 negara di Asia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pesan dan harapan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Barlius MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Sumbar. Nah, teman-teman, sekian podcast Bonai kali ini. Jangan lupa untuk terus menonton video-video dari podcast Bonai dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu sangat berarti ya untuk kita semua teman-teman dari podcast Bonai. Saya Septia Ramawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.